Kalau ISMA ini adalah bagian dari program Kampus Merdeka (MBKM). Dia akan memberikan orang kesempatan untuk belajar di luar negeri, di kampus-kampus terbaik luar negeri selama 1 semester. Kalau dari aku sama aja. Kalau yakin langsung coba, gas apply. Kalau nggak yakin, coba diyakinkan dirinya, dipersiapkan. Pokoknya gimana caranya biar ya setidaknya kalian udah nyoba gitu untuk mempersiapkan entah itu developing English kalian atau semacamnya. Yang penting kalian udah usaha dulu buat coba nge-apply. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Campus Talk episode ISMA One on One. Oke, nah di video Campus Talk kali ini kita kedatangan tamu istimewa, mahasiswa dan mahasiswi berprestasi hubungan internasional UNPTN Yogyakarta. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini tuh penerima ISMA Awardee. Selamat datang Kak Nova dan Kak Salma. Halo Ugi. Halo. Nah mungkin gimana nih kabarnya buat saat ini Kak Nova, Kak Salma? BTW, manggilnya boleh Kak Faal nggak sih? Boleh, oke. Mungkin dari Kak Nova dulu deh, kabarnya gimana sekarang? Aman, fokus skripsi aja, sama sedikit sibuk organisasi. Oh iya, FYI, Kak Faal tuh angkatan 19 ya? 19. Mungkin Kak Salma nih. Kalau aku juga alhamdulillah sehat, cuman emang lagi hektik di organisasi sama nyiapin buat UAS gitu. Oke, nah Kak Salma juga nggak beda ya, Kak Salma tuh angkatan 21 teman-teman, jadi beda nih. Jadi Kak Faal sama Kak Salma tuh beda angkatan ya. Kalau Kak Faal angkatan 19 dan Kak Salma angkatan 21. Nah, jadi untuk ISMA Awardee-nya juga beda kan, karena angkatannya juga beda. Nah, kalau buat Kak Faal sendiri, ISMA Awardee tahun berapa Kak? Aku sendiri angkatan pertama di tahun 2021. Oke, kalau Kak Salma? Kalau aku angkatan ketiga tahun 2023, jadi belum berapa, masih nyiapin. Oke, dan jadi kan ISMA tuh sekarang lagi booming banget nih Kak, di anak-anak HI, di anak-anak lainnya juga banyak diperbincangkan juga gitu. Nah, mungkin bisa jelaskan secara singkat ke teman-teman HI semuanya yang nonton, ISMA tuh apa sih Kak sebenarnya? Boleh dari Kak Faal atau dari Kak Salma dulu? Siapa yang mau Mungkin dulu? ya sama aja sih ya. Kalau ISMA sendiri ya seperti namanya, Indonesian International Student Mobility Program. Ya. Indonesia International Student Mobility Awards. Oke. Terus juga sesuai namanya berarti itu kita bakal exchange selama kurang lebih 1 term tergantung kampus asalnya, kampus tujuan. Jadi ya variatif ya, bisa ada yang 6 bulan, bisa ada yang 3 bulan. Mungkin aku nambahin tadi ya, jadi kalau ISMA ini adalah bagian dari program Kampus Merdeka (MBKM). Dia akan memberikan orang kesempatan untuk belajar di luar negeri, di kampus-kampus terbaik luar negeri selama 1 semester. Oke, nah tadi kan Kak Salma juga mention ya, kalau misalnya ISMA itu bagian dari kampus Merdeka kan. Dan di kampus Merdeka itu banyak program lainnya. Kayak contoh, mungkin ada PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, ada magang MSIB, ada kampus mengajar, ada juga ISMA. Nah, mungkin dari Kak Faal atau Kak Salma, kenapa sih pilih ISMA gitu dari sekian banyak program yang ada di kampus Merdeka? Kalau dari aku sendiri, ISMA tuh menawarkan experience yang beda gitu. Kalau yang lain juga bagus, tapi mereka hanya menawarkan di dalam negeri. Nah, kalau ISMA ini kita bisa ke luar negeri, bisa belajar gimana caranya untuk berinteraksi dengan orang di luar negeri. Jadi, kalau aku sebagai anak HI sendiri tuh kayak bisa jadi bagian dari global citizen gitu istilah katanya. Jadi itu sih. Kalau apa? Kalau aku sih versi singkatnya ya nggak diterima di magang tapi keterima di sini. Oh, faktornya gitu malah. Jadi jujur aku beberapa kali daftar magang, bahkan sampai yang semester kemarin ini, aku nggak keterima. Oh, wow. Bukannya ISMA lebih susah kan biasanya? Nggak tahu. Tapi ya mungkin emang rezekinya di situ. Iya, kalau memang kalau udah rezeki gitu ya. Nah sebenarnya tuh itu ya tadi udah jelasin. Nah kalau dari Kak Faal sama Kak Salma, apa aja sih yang disiapin gitu buat ISMA? Kalau dari aku, karena ISMA ini ada beberapa tahap. Yang pertama tuh aku nyiapin dokumen-dokumennya, jadi itu cukup sebenarnya nggak banyak, cuma ribet karena kita harus ke berbagai orang gitu. Misalnya ada surat yang harus ditandatangani Kaprodi, ada yang harus ditandatangani sama kepala KUI, terus yang pasti juga skor tes bahasa Inggris, ada Duolingo yang aku pakai. Habis itu juga mental sih, karena kemarin kan masih hektik kuliah juga, tapi harus nyiapin buat ISMA. Mungkin ada tambahan Kak? Sama sih, karena kalau yang terbaru kan pasti lebih banyak ya persyaratannya. Paling dari aku cuma ya persiapkan mental dan niat sih, karena kalau semuanya lengkap tapi nggak tergerak buat
apply atau ngusahain ya cuma juga nggak bakal dapet. Nanti kan Kak Faal sama-sama mention ya soal persiapan mental. Gimana sih buat persiapin mental? Saya kan saingan-saingan di luar satu, Isma, saya kampus top-top Indonesia juga kan. Gimana sih buat mengukuhkan mental dan niat? Kalau aku pribadi sih itu start dari apa yang kita tulis ya. Jadi kan kita sempat bikin esai kalau kita mau masukin di ISMA itu. Nah, mungkin apa yang aku tulis itu itulah kenyataannya gitu. Jadi seandainya pun, jadi yang lebih persiapin mental sih lebih ke interview ya mungkin ya. Nah itu pastikan nanti bakal dipertanyakan lanjutannya. Oke lah, kita bakal nulis di esainya itu mungkin cuma 190 kata, tapi untuk kelengkapannya semua itu akan dipertanyakan di interview. Dan nah oleh sebab itu ya, jadi pastikan bahwa itu tuh emang benar-benar apa yang terjadi pada kamu, apa yang sesuai kenyataannya. Jadi ya di situ sendiri udah persiapkan juga mentalnya gitu. Nah ya kita nggak buang apapun gitu. Mungkin dari beberapa alur pendaftaran dan persiapan dan lain-lain, mungkin yang paling sulit menurut Kak Salma atau Kak Faal yang mana sih itu? Apakah mau persiapan bahasanya, mau persiapan dokumen-dokumennya, atau mau persiapan apanya? Kalau dari aku yang pertama mempersiapkan niatnya sih, karena waktu awal tuh aku sebenarnya nggak ada plan untuk ISMA, tapi karena banyak dorongan dari luar terus dibilang kalau Bukan FOMO tapi? Hah? Bukan FOMO? Ada juga sisi Oke. tapi pas awal-awal tuh pengen mundur aja, ntar takutnya aku ngulang lagi kan di semester yang nanti, tapi katanya yaudah coba dulu, siapa tahu di prosesnya kamu bakal dapat sesuatu gitu, improvement. Terus selain itu juga apa namanya, yang pasti tuh fokus ke prosesnya aja gitu, jangan terlalu pengen banget sih. Kalau di Kak Faal apa sih yang tersulit? Atau nggak ada, bahkan mudah semua? Mungkin ya karena aku batch pertama juga cenderung lebih mudah ya. Tapi ya kurang lebih sih sama, karena sebenarnya tuh informasi ISMA tuh aku dapat di bulan Maret awalnya dari salah satu kakakku tapi di urusan lain. Cuman saat itu aku lagi banyak kesibukan, jadi juga nggak mungkin apply. Waktu itu juga kebetulan tabungan belum cukup buat tes, jadi ya udahlah lepas. Terus tiba-tiba kok Mei ada lagi infonya, berarti belum ditutup, ya udah coba apply semua. Nah kan di salah satu alur pendaftaran tuh saya daftar univ juga kan. Kalau boleh tahu tuh teknisnya kayak gimana sih daftar univnya? Kayak SBMPTN kah? Pilih 2 univ atau gimana? Basically hampir sama kayak SBM, kita pilih 2 univ, tapi bedanya dan yang sering disalahpahami, kalau kita ISMA tuh kita bukan milih jurusan, tapi milih mata kuliah. Ada 4 matkul yang dipilih dari 2 univ yang berbeda, jadi total ada 8, univnya ada 2 gitu. Jadi nanti di webnya ISMA itu ada list-listnya nih, univnya mau apa aja, terus kalau diklik keluar tuh matkul yang ditawarin sama requirement-nya ada apa aja. Oke, nah mungkin kalau boleh tahu dari Papa sama Kak Salma pilih univ apa? Waktu kemarin pendaftaran. Aku sendiri, tapi kalau aku karena batch pertama belum ada 2 pilihan, jadi waktu itu cuma 1. Oh berarti ada perbedaan ya antara batch apa beda? Kalau dia kan mungkin udah fix antara 2 pilihan itu aja, kalau aku waktu itu masih ada namanya kelempar. Jadi aku juga termasuk salah satu yang kelempar. Oke. Jadi awalnya aku pilih di Glasgow, terus kelempar ke Lancaster. Tapi ya kalau aku sendiri itu milih univnya itu berdasarkan ya pertama satu negara ya, karena basically aku mau lihat negaranya seperti apa dan pendidikannya juga. Jadi waktu itu aku listing berdasarkan negara dulu pertama, terus baru mata kuliah, terus baru aku lihat requirement semua yang cocok. Di situ cuma beberapa kali sekali, ya udah aku tinggal pilih. Oke, kalau sama sendiri gimana nih? Kalau aku kemarin milih yang pertama di Lituania, namanya Vytautas Magnus, yang kedua di ZKT Hungary. Nah itu aku pertama kali itu aku melihat ini dulu, skor yang dibutuhin buat masuk tuh berapa skor Inggrisnya. Kalau misalnya skornya aku bisa dan ternyata emang rasionya juga memungkinkan, aku masuk. Nah yang kedua aku milih berdasarkan mata kuliah, karena aku pengen belajar selain HI dan tentang literatur, aku pilih yang ada course-nya itu gitu. Dan negara itu yang paling aneh sendiri aku pertimbangkan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kenapa Hungary itu, aku agak bingung sebenarnya. Nah dari faktor yang tadi dijelasin, dari faktor requirement bahasa dan lain-lain, ada nggak sih faktor budaya atau mungkin faktor negara, kayak aduh pengen ke negara ini karena mungkin budayanya seru, fun atau apa gitu? Mungkin ya aku sendiri ya memilih negara lebih awal tuh karena itu, karena selain aku pengen lihat negaranya, jadi ada beberapa negara yang aku masukin blacklist, mungkin nggak akan aku sebutin di sini. Tapi ya itu yang menurutku untuk belajar itu tidak akan kondusif gitu. Jadi ya mungkin ya beberapa
semua negara tuh punya keadaan buruknya masing-masing gitu, maksudnya ya gimana distraksinya dan semacamnya, tapi ya gitu lah. Oh milih yang sedikit. Oh sama ada pertimbangan itu juga. Sedikit ada sih, kalau Hungari mungkin lebih tepatnya di Zagreb sendiri, di kota itu tuh katanya tuh sangat rich of culture gitu, jadi aku pengen belajar mengenai budaya di situ gitu. Jadi milihnya Hungari di Zagreb. Oke, wow, banyak itunya juga ya, banyak pertimbangan dan lain-lainnya buat daftarisme. Nah mungkin buat ini nih, buat ke teman-teman hari semuanya, ada nggak sih tips dan triks buat daftarisme gitu, apa aja sih yang harus dipersiapin gitu. Gimana sih biar persiapannya tuh bagus dan bahkan bisa lulus gitu. Kalau dari aku pribadi, khususnya buat teman-teman HI, kemarin tuh aku merasa akhirnya bisa lolos karena ada publikasi paper di di sebuah jurnal gitu. Jadi kalau di HI, bagi HI UPN kan ada KSM KSM dan ada juga proker untuk menulis paper. Nah itu bisa banget teman-teman untuk perbanyak portofolio di paper, terus juga perbanyak portofolio di bidang-bidang yang emang disuka. Nanti pas sudah submit application bisa banyak hal yang bisa dimasukin dan dijual gitu istilahnya. Jadi memperbanyak selling points gitu. Dari apa? Aku sendiri sih jujur aku belum pernah nulis paper ya. Tapi aku sendiri lebih ke kesibukan kayak misalnya aktif organisasi, terus aku juga ikut beberapa events di luar. Jadi ya mungkin itu juga bisa sharing, mungkin juga working experience juga ada. Jadi ya aku masukin itu sih. Oke, selain hal-hal yang formal kayak tadi yang disebutin Pak sama Kak Salma, ada nggak sih tips kayak contoh harus follow akun apa gitu biar update info soal ISMA gitu. Atau mungkin cari info ISMA tuh di mana aja sih? Kalau aku sendiri aku terbantu banget. Jadi kemarin tuh ada manifest di Twitter namanya Isma Fest, itu banyak banget orang-orang Bisa dicek ya teman-teman? Iya di Twitter, itu banyak banget info kesebar di situ. Terus dari situ aku juga di-direct ke grup Telegram, terus juga dari KUI-nya UPN juga cukup responsif menanggapi segala pertanyaan aku. Terus aku juga sempat nanya-nanya ke alumni ISMA termasuk Kak Faal juga. Jadi mungkin itu sih, perbanyak sumber-sumber dari luar juga sih selain di kampus. Kalau aku juga sama sih, paling ya khususnya untuk teman-teman UPN yang mungkin bisa di follow aja KUI UPN di OI UPN YK. Jadi informasinya bukan cuma buat ISMA doang, tapi juga berbagai peluang-peluang lainnya juga banyak. Selain tadi yang disebutin, ada nggak sih kalau contoh misalnya Kak sama tuh bikin grup belajar buat ambis ISMA itu sama teman-temannya, gitu. Ada nggak? Jujur karena aku rintis ya waktu awal, jadi tuh benar-benar ya udah soalnya. Jadi mungkin kalaupun ada grup kayak grup random itu cuma kita buat info doang gitu. Suka ada yang di komentar-komentar kadang ayo kita bikin grup. Nah, gitu doang. Tapi udah waktu itu kan kita belum ada alumni, belum ada apapun, jadi ya udah belajar sebisanya, persiapkan sebisanya. Ya yang penting yakin aja sih sama yang ditulis itu apa adanya itu sih. Kalau aku kemarin ada grup berlima anak-anak HI21 juga, itu awalnya kita cuma mau maju nggak ya, itu kita saling menguatkan lah istilahnya di situ. Terus akhirnya kita nyiapin dokumen bareng-bareng, kita nyari tanda tangan bareng-bareng, model-model bareng-bareng, terus itu yang sangat mengesankan sih. Jadi aku harap misalnya emang mau daftar tuh bisa ada support systemnya kayak gitu. Itu paling penting juga ya, selain jaga niat dan tekad juga ya. Oke, nah mungkin tadi kan kita udah diskusi dan saling menjawab ya soal pertanyaan yang bisa dijawab oleh kedua Kak Faal dan Kak Salma. Nah mungkin sekarang lebih pertanyaan yang untuk Kak Faal nih, karena Kak Faal kan saya batch pertama ya, dan udah berangkat juga dan alhamdulillah pulang dengan selamat ya kan? Kok gitu? Iya, alhamdulillah pulang dengan selamat lah, sehat walafiat. Nah mungkin selama di kalau salah di Scotland ya, di UK. Enggak, bukan masih di England juga. Di England juga. Cuma emang udah tengah ke atas gitu sih daerahnya. Oke. Mungkin ya. Waktu itu bulan apa kira-kira berarti gimana? Berangkatnya itu di September 24. Tahun 2021 ya? 21. Berarti selama berapa bulan tuh di sana? Itu kurang lebih sekitar 10 mingguan. Ya, itu belum termasuk karantina. Karena waktu itu ada karantina kurang lebih selama 10 hari. Gitu. Oh iya, waktu itu masih ya, jadi kalau mereka mungkin yang batch 2, batch 3 atau nextnya itu ya bakal enak sih karena nggak ada karantina ya, masih dapat orientation gitu. Tapi ya nah, selama di sana tuh apa ngalamin itu nggak sih, ngalamin culture shock nggak sih, kayak
aduh kok budaya di sini agak beda banget ya, atau mungkin ngerasa gak nyaman, atau bisa menyesuaikan? Mungkin nggak terlalu culture shock ya, mungkin selain aku juga sering pindah-pindah tuh dari SMP itu orang di sana tuh cukup ramah banget malah. Terus juga baik, dan mereka minding their own business, jadi mereka nggak terlalu ikut campur juga, jadi ya itu sisi positifnya. Jadi nggak ada culture shock. Paling satu-satunya yang agak sedikit merepotkan itu makanan ya, karena kita lidah Indonesia itu kan penuh dengan bumbu ya. Itu jadi kalau kita ke restoran kadang beberapa tempat itu kalau bukan Asian foods itu biasanya ada. Tapi ada situasi lingkungan dan semacamnya. Berarti pengalaman yang baru banget ya? Wah, baru banget sih, cuma ya karena makanannya emang mostly Europe kayak gitu kan, jadi ya paling mesti diakalin mungkin masak atau mungkin ya kemana-mana bawa botol sambal. Beneran, aku bawa botol sambal. Berarti dari berangkat tuh nyetok makanan Indonesia kayak sambal? Enggak, aku awalnya cuma ya beli di sana, itu salahnya karena mahal juga kan. dong ya. Tapi waktu itu aku cuma bawa Indomie 10 biji, jadi emang niatnya masak di sana. Indomie itu kalau udah malas banget. Mungkin setelah Al berangkat ke sana dan pulang kembali ke Indonesia dengan sehat walafiat, sebenarnya apa aja sih yang didapetin Al itu? Yang baru kah, insight baru kah, perspektif baru kah? Atau bahkan merubah hidup Al? Merubah hidup sih nggak bisa dibilang gitu juga ya. Segini-gini juga, mungkin ya habit sih, kayak sekarang mungkin sedikit lebih sehat, kayak sering buang air. Dulu tuh kayak aku tipe yang paling malas minum air. Itu yang paling sederhana sih untuk habit. Terus kalau untuk dari hidup sih mungkin ya aku jadi lebih tahu ya gimana situasi di luar negeri, baik itu orangnya maupun sifat-sifatnya. Jadi melihat kita nggak terpaku aja kayak oke, di Indonesia mungkin kita punya agama dan tradisi, tapi di luar sana mereka juga hebat dengan keterbukaan mereka dan pengertian mereka gitu. Terus apa ya? Mungkin lebih ke gimana ya, saling mengertinya itu sih. Gitu. Yang lebih buka wawasan. Mungkin dari Kakak aslinya ada wejangan nggak sih ke Salma sebagai batch baru? Isma Gimana aja kan, maksudnya tempatnya juga beda kan. lebih ke general. Mungkin ya biasanya tuh ya award itu yang banyak dipermasalahkan adalah uang. Jadi mungkin untuk teman-teman yang berminat ISMA atau mungkin yang sudah keterima dan mau berangkat ya pinter-pinter. Mungkin dari sekarang nih menjelang berangkat itu pikir-pikirin menu-menu yang bisa dimasak gampang namanya. Itu yang bisa dimasak gampang, jadi itu juga menghemat. Terus juga mulai belajar nyatet keuangan, karena jujur ada yang impulsif banget temenku kemarin, kayak berangkat 1 koper pulang 4 koper. Wow. Ya kan, ya tapi anak-anak kaya nggak apa-apa. Cuma ya tidak disarankan untuk kita yang tidak disarankan ya, untuk menengah ke bawah tidak disarankan. Jadi kalau menengah ke bawah boleh ya aku aja masak, terus duitnya dihitung. Jadi biasanya sih ya kalau kemarin itu aku gunain kurang lebih 10 sampai 2 minggu pertama itu aku nyesuaiin sama harga di situ. Jadi aku benar-benar nggak beli souvenir, nggak beli apapun, kecuali jalan-jalan. Misalnya aku cuma koleksi kayak pin kampus dulu. Tapi lain itu aku nggak beli souvenir apapun, nggak. Aku benar-benar ngelihat harganya. Oh yang segini berarti murah, yang segini mahal. Dua open just Pak? Tipis-tipis sih kemarin. Oke, salah ada niatan buat open just Boleh peluang bisnis baru. Oke, bisa login sama ya. Iya. Tapi ya gitu sih, itu jadi emang perlu dipelajari dulu harga-harganya. Apalagi Europe kan itu tempatnya beda-beda. Nah itu ya kita perlu tahu standarnya berapa. Nah, kalau kita udah terbiasa baru enak gitu, kalau mau ngeluarin duit masih enak. Soalnya kalau di awal-awal langsung keluar kayak sedikit. Soalnya kalau kita emang nggak ngitungin dibandingin sama rupiah ya, kayak kebanyakan kata orang jual dibandingin sama rupiah. Tapi karena uangnya yang kita dikasih itu langsung ya, jadi kayak 3 bulan per 3 bulan gitu. Itu tuh sering bikin kalap, jadi kayak sering seolah-olah kita merasa kaya mendadak gitu loh. Oke. Nah itu sebabnya memang perlu manage uang, karena itu masalah paling utama. Kayak di
bulan pertama itu ada juga salah satu kenalanku yang udah habis setengah gitu. Padahal kita ya oke, kita cuma 3 bulan di sana, tapi kan kalau bulan pertama udah di setengahnya kan agak repot ya. Jadi emang manajemen uang sangat penting banget ya. Terus juga mungkin waktu juga sih, karena biasanya mostly itu mereka sangat strict di time, terutama sekali UK ya. Itu UK itu benar-benar mulai on time, pulang lebih cepat 5 menit biasanya. Jadi gak bakal enak gitu kalau kita masuk telat mulu. Soalnya ada juga. Nah mungkin untuk tugas kuliahnya gimana nih Kak? Project kah atau apa? Itu tergantung kampus sih biasanya. Tapi kalau iya benar ya. Europe itu termasuk UK kayaknya ada kesamaan sih. Biasanya itu lebih ke menulis esai sih. Kecuali kalau kamu misalnya kayak ngambil yang engineering atau mungkin project, mungkin nanti bakal disuruh bikin project semacamnya. Jadi mostly mereka esai dan masuk Turnitin maksimal itu 15%. Oke, berarti buat teman-teman yang pakai ChatGPT stop dari sana. Karena kalau teman-teman ada niatan ISMA kena Turnitin, bahaya banget. Ya mungkin ChatGPT bisa membantu, tapi mereka akan tahu mana word yang ditulis beneran sama ChatGPT. Listrik gitu. Pertama sekali ya kita kan mahasiswa internasional ya. Istilah bagi mereka ya, itu kan mahasiswa internasional. Ya pasti bakal kelihatan sih. Dia mungkin belajar juga nulis scientific essay dari sekarang juga, yang udah keterima maupun yang belum. Itu sih strict. Tapi kalau poin plusnya adalah kalian bebas nanya. Mungkin beberapa oknum dosen ya di Indonesia itu tidak terima, bahkan kalau ditanya gitu, saya kan udah jelasin, kok kamu nggak ngerti, kok kamu nggak menyimak. Kalau di sana bahkan kamu nanya hal yang receh atau mungkin misalnya, Pak saya mau ulang dong yang ini nggak ngerti bagian apa, itu bisa aja langsung ditanyain biasanya. Mereka suka bilang di awal, kalau ada yang nggak ngerti tolong tanya gitu. Baik itu di sesi kelas, tapi aku lebih prefer biasanya habis kelas gitu, karena kan lebih fleksibel ya waktunya, dan juga nggak mengganggu mereka gitu. Jadi ya kita lebih ngerti, kita juga ada tempat buat ngobrol, pokoknya open deh. Bahkan ada satu dosen tuh di sana itu dia benar-benar menyediain kayak, jadi kita ada tugas esai tentang apa. Jadi topiknya itu mesti diskusi dulu sama dia, nggak boleh nentuin sendiri. Jadi benar-benar kita mesti diskusi dulu sama dia, nanti dia kasih saran dan semacamnya gitu, baru nanti. Wow. Pengalaman baru ya, kayak buat kakak juga. Nah mungkin kita masuk ke sesi terakhir kali ya Kak. Nah mungkin di sesi terakhir itu kita lebih nyampein pesan nih ke teman-teman HI yang masih bimbang atau bingung atau bahkan masih ragu gitu buat masuk ISMA atau join ISMA gitu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dari Kakak atau Mas Salma? Oke, kalau dari aku sendiri, terutama buat teman-teman HI, kalau emang pengen nyoba, jangan takut buat nyoba, coba aja, dan jangan terlalu banyak mendengarkan omongan di belakang, karena yang penting itu kan prosesnya. Waktu kita nyiapin, kita dapat apa gitu, siapa tahu kita dapat improvement, bisa lebih rajin atau gimana. Terus juga jangan sampai nanti kalian nyesel pas udah tua dan kok aku dulu nggak nyoba ya, kayak gitu sih. Coba aja, nothing tulus. Kalau dari aku sama aja, kalau yakin langsung coba, gas apply. Kalau nggak yakin, coba diyakinkan dirinya, dipersiapkan. Pokoknya gimana caranya biar ya setidaknya kalian udah nyoba gitu untuk mempersiapkan entah itu developing English kalian atau semacamnya. Yang penting kalian udah usaha dulu buat coba nge-apply, karena ya seperti kata Salma tadi, sayang gitu loh. Makanya mungkin ya bakal sedikit berkorban, misalnya entah itu untuk English testnya atau semacamnya. Tapi kan kalau kalian udah mempersiapkan dengan matang, udah yakin ya, maksudnya ya itu juga nggak rugi sih. Maksudnya juga peluang kalian itu bukan cuma di ISMA doang, masih ada tempat-tempat lain yang bisa dipakai tuh, bukan dari itu English testnya maupun ya setidaknya kalian udah ada pengalaman lah ya dan mental gitu untuk mempersiapkan di kesempatan yang lain. Nah, mungkin kalau kata motivator di luar sana, mungkin ini tergantung mindset teman-teman. Yang penting mulai aja dulu ya. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang mau mungkin curhat atau nanya-nanya ke Kak Faal, ke Kak Salma, mungkin boleh di-spill nih yang mungkin sosial media yang bisa dihubungin. Oke, boleh. Kalau aku bisa di Instagram @salfkh. Emang nggak ribet sih. Aku mungkin udah
Di aku Instagramnya nau_fal. Ya mungkin bisa di DM aja. Cuma kadang masuk request sih, tapi insya Allah aku cek kok. Oke, nanti kalau editornya agak niat, nanti kita ada di sini. Tapi kalau nggak niat, kita simpan di deskripsi aja sih. Mungkin terima kasih buat Kak Faal dan Kak Salma buat mungkin waktunya. Mungkin see you di kampus talk selanjutnya. Bye. Bye.